Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi faizin wa ala alihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kullu mukallafin haqqin wa tanim hum adamun idrisu nuhum huduma salih wa ibrahim kullu muttaba lutun wa ismail ishaqun kada yaqub yusuf wa ayyub tada syu'aib harun wa musa wa yasa zulkifli daud sulaiman taba Liyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Khatim Da'waya alimus salatu wassalamu alim madamatil ayyamu. Beberapa manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi-nabi dan rasul. Tugas nabi dan rasul ini sebagaimana nama mereka, nabi pembawa berita, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas mereka adalah menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Kenapa perlu mereka menyampaikan wahyu? Karena manusia perlu ada pegangan, tuntunan, panduan dalam kehidupan ini. Jadi nabi-nabi dan rasul tugasnya seperti itu. Ini mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugasnya sama, menyampaikan perintah Allah, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kada belain, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugasnya sama untuk menyembah Allah. Tapi yang beda kada sama tempatnya. Nabi ini untuk di sini, nabi ini untuk di sini, nabi ini untuk di sini, kada sama. Dan kisah-kisahnya nabi-nabi dan rasul ini kada sama juga, macam-macam. Semalam sampai kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana kisah Nabi Yusuf ini dikisahkan dalam satu surah, mulai sidin kekanakan sampai sidin jadi pembesar kerajaan di Mesir. Nah, kisah Nabi Yusuf ini ada beberapa hal-hal yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah kisah baju Nabi Yusuf alaihissalam. Baju Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam kisahnya di surah Yusuf itu ada mengalami 3 momen, 3 kejadian. Yang pertama, baju Nabi Yusuf ini adalah tanda bukti kebohongan atau dusta dingsanak Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu apa? Waktu Nabi Yusuf dipadahkan dimakan serigala. Waja'u abahum isya'an yabkun. Jadi waktu malamnya imbah Nabi Yusuf itu dasar dibuang. Karena dingsanak Nabi Yusuf ini hiri lawan Nabi Yusuf. Dibuang, ditimpai dalam sumur. Nah, cuma ada meninggal. Boleh ke rumah nang dingsanak tadi, boleh ke rumah. Memedahkan Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf sudah mati. Faja'u abahum isya'an yabkun, sambil menangis. Yusuf bayi mati, meninggal, dimakan serigala. Nah, ibah bapada dimakan serigala, faqalahu apa yang menjadi bukti? Mereka menampaikan, mereka memperlihatkan baju yang sudah dipalitakan darah, sudah dijelumuri darah. Tapi apa? Bidamin kadzib, darahnya dusta, mengeram pekerja. Kenapa jadi tahu? Karena baju Nabi Yusuf waktu ditampayakan itu, bajunya kan ada darahnya, tapi bajunya kada rapit. Kira-kira serigala ompong kalau lah memakan kada ikut. Nah, maka ketahuan dustanya. Artinya Nabi Yusuf ini kada mati dimakan serigala gitu. Tapi apa ujar Nabi Yakub? Sabar aja. Itu yang pertama. Lalu yang baju kedua, waktu Nabi Yusuf hendak
anak diperkosa oleh mama angkat Sidin. Rapit baju Nabi Yusuf di sebelah belakang. Nah, baju Nabi Yusuf ini apa? Jadi bukti ulang. Bukti apa? Bukti akan terjadi pelecehan. Cuma ada jadi, dan itu bukti kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga, baju Nabi Yusuf ini adalah baju Nabi Yusuf waktu sudah Sidin jadi pembesar kerajaan. Nah, ujar Nabi Yusuf, baju kuni julung wadah abah, padahal kan aku masih hidup. Ditampaikan lawan Abah Sidin, dan baju tadi diusap ke mata Nabi Yakub, jadi kau melihat pulang lagi. Itu baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kisah Nabi Yusuf itu ada juga setelah Nabi Yusuf itu ada ngarannya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub ini adalah nabi yang sabar benar. Makanya ujar para ulama, huwa nabiyul ladzi yudrabu bihi al-masal fi sabri. Nabi Ayub ini nabi yang jadi contoh orangnya sabar benar. Karena apa? Karena Sidin asalnya banyak berharta, ada banyak bisa anak buah, sekalinya diuji Allah seberataan hilang. Kadang anak buah hilang, duit habisan. Tapi apa? Tapi Sidin tetap bertahan, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Nabi Ayub? Nabi siapa lagi? Nabi Syuaib ngarannya. Nah, Nabi Syuaib ini adalah innama huwa waladu ba'din man amana bi Ibrahim alaihissalam wa hajara ma'hu Syam. Nabi Syuaib ini termasuk daripada anak salah satu umat Nabi Ibrahim alaihissalam waktu pindah ke Syam. Jadi Nabi Ibrahim ini pindah Sidin ke Syam membawa umat Sidin. Nah, salah satu umat Nabi Ibrahim ini adalah pada tuan Nabi Syuaib. Dan di Syam itu merupakan negara atau daerah nabi-nabi dan rasul. Kenapa? Karena banyak nabi dan rasul berdakwah di sana. Syam itu ini kan ada lagi ngarannya. Cuma bilanya diukur-ukur yang ngaran Syam itu, yang ngaran Syam bahari itu adalah negara Palestina, Lebanon, Yordania lawan Syria. Gabungan 4 negara ini, nah itu bahari disambat negeri Syam. Kenapa gerang jadi negeri Syam ini kayak penting benar? Karena di negeri Syam ini ada buah yang disambat dalam Al-Quran, at-tin wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Itu. Lalu apalagi di Syam ini negeri rasul-rasul dan nabi-nabi. Dan di Syam ini pernah terjadi waktu Nabi Muhammad hidup, tak kumpulan seberataan nabi dan rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tak kumpulan di mana? Di Masjidil Aqsa. Tak kumpulan seberataan waktu Nabi hendak Isra Mi'raj, nak naik ke langit, tak kumpulan di situ seberataan. Lawan kaina hari kiamat di Syam nih. Hari kiamat Nabi Isa turun di Syam. Jadi karena tuh pas Dajjal keliling-keliling di bumi macam-macam menyesatkan orang. Nah, Nabi Isa itu turunnya di Syam untuk menumpas Dajjal. Itu negeri Syam tuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Syuaib ini ke negeri ngarannya Madian. Kenapa gerang negeri Madian ini? Wa kanu ahla kufrin billahi wa su'i muamalatin linnasi. Karena orang-orang Madian ini ahli kufur, kada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlaknya, interaksinya, hubungannya lawan orang jelek kada bagus. Hubungan lawan orang lain itu kada bagus orang situ. Ya bakhasunan nas asya'um fil makayil wal mawazin. Dan orang-orang di situ di Madian tadi mengakali timbangan, berjualan diakalinya. Kayak itu. Wa yufsiduna fi amwalihim, merusak harta mereka. Ya tadi berjualan mengakal, aturannya timbangan sekilo dikurangi jadi kada sampai sekilo, dikurangi kali banyak, nah jadi banyak. Makanya di Al-Quran dipadahkan wailul lil mutaffifin,
Wailul mutaffifin itu artinya celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Menguranginya sedikit ya. Misalnya 2 kilo mungkin dikurangi seon, sedikitnya ada banyak, tapi racap. Itu wailul lil mutaffifin. Falamma kadzabuhu ahlakahumullah. Manakala kaum Sidin orang Madian tadi mendustakan Nabi Syuaib, Allah ahlakahumullah, Allah binasakan mereka. Memang umat-umat Bahari bilanya Nabi diutus ke situ berdakwah menyampaikan, kada percaya belak langsung hancur kayak itu. Kada balawas. Fasarat qaryatuhum khawiyatan minhum ka'an lam yanzilu fiha wa lam ya'ishu fiha. Jadi mbak dihancurkan itu seakan-akan daerah situ kayak kada pernah berurang, sunyi kayak ada urangnya karena sudah dihancurkan. Tsumma arsalu ba'da ahli Madyan ila ashabil aikah. Nah, imbah di Madian, Nabi Syuaib ini Allah utus pulang ke daerah sekitarnya, ngarannya Al-Aikah. Ini sama juga, samanya apa? Falamma kadzabuhu akhadahullah bi'adzabi yaumil dhullah bi an sallata 'alaihim al-harra sab'ata ayyam hatta ghalabat miyahuhum thumma saqa ilaihim sahabatan fastadallu tahtaha min syiddatil har fa amtarat naran fa ahraqatuhum wa halaqatuhum wa sumil yaumil dhullah. Jadi Nabi Syuaib ini ke dua daerah. Daerah pertama Sidin ke Madian, berdakwah di situ, didustakan orang, kada percaya, orang situ menolak dakwah Nabi Syuaib, lalu Allah hancurkan kampungnya. Kayak kada pernah ada orangnya. Pindah Sidin ke daerah ngarannya Aikah. Di Aikah ini soalnya sama juga, orang situ dipadahi kada hakun, kada masih, didakwahi kada hakun, kada masih juga, kada lawas apa? Allah panasakan kampungnya 7 hari. Kamu itu panas benar, kadida apa-apa, panas benar. Sampai 7 hari, hatta ghalabatnya mungkin bajunya juga kada nyaman juga saking panasnya hawanya tenang. Nah, pas lagi panas-panas tuh soalnya ada awan. Wah, ada kenaungan, awan ada kenaungan, lalu orang-orang di sana benaung di awan tadi karena saking panasnya. Soalnya pas benaung di awan, awan apa ini? Sekalinya awannya ini adalah awan yang membawa api. Dikira awan ini menaungkan, sekalinya awannya ini menurunkan hujan api. Ini masih enak. Hujan api, jadi orang-orang Aikah tadi terbakar wahalakathum dan binasa. Nah, umat Bahari itu kayak itu kan ada kali bilanya dipadahi karena masih blak hancur, sekampungan hancur, kada bersisa lagi gitu. Nah, kita ini karena umat Nabi Muhammad SAW kada kayak itu, kita masih diberi waktu lagi. Ada waktu bahasan istighfar, ada waktu pembacaan. Jadi bukan piannya nalar yasinan kalau tiap Jumat sebujurannya itu ya penolak bala. Jadi bila jadi kampung tuh, nah di kampung tuh maksiatnya banyak, yang ibadahnya banyak tuh kekuatan bisa aja yang beribadahnya menahan ibadahnya tuh bisa. Nah itu. Tapi bilanya maksiatnya bakat benar, nang beribadah kada ada lagi, nah ya toh kada ada lagi yang menyandang balanya. Mana nangkisnya ada belak misalkan atau kalau umat Bahari mah umat Nabi Bahari bilanya pasti pada kada masih langsung malaikat langsung turun, kada ada hadang-hadangan, langsung aja didakwahi kada masih langsung macam-macam siksaannya, macam-macam yang dihancurkan tadi. Kalau yang ini tadi yang bukan naikah tadi diapain? Hujan api. Kita kan usah hujan api lah, hujan batu es saja takutan dah. Rasa lain. Itu kita hujan banyu, hujan batu es. Bisa berbacahan kaca batu es. Ini hujan api, nah orang bayangkan sampai hancur. Fakadzabuhu fa'akhadahum 'adzabu yaumidullah innahu kana 'adzaba yaumin adzim. Ini adalah azab yang besar luar biasa. Ini hanya di dunia, apalagi kayaknya di neraka.
salah satu siksaan neraka yang paling ringan adalah memakai sandal di neraka. Otak ini menggurak saking panasnya. Sandal di neraka dipakai di neraka tuh, sandal pakai. Otak ini menggurak saking panasnya, ada tahan. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari, berdoa daripada terhindar dari siksa neraka. Karena siksa neraka ini kalau ada bayangkan. Lalu itu ada nabi siapa pulang? Ada Nabi Harun alaihissalam. Lalu ada nabi siapa? Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang luar biasa. Kenapa? Karena umat sidin ini luar biasa alihnya diatur Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini dapat gelar kalimullah. Kalimullah itu adalah orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keistimewaan bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini dapat tugas berat untuk mendakwahi Fir'aun. Kenapa jadi tugas berat? Karena Fir'aun ini raja dan memiliki seberataannya. Fir'aun ini bisi tentara banyak, memiliki pejabat-pejabat, memiliki orang-orang pintar, memiliki orang-orang harat. Dan Nabi Musa disuruh untuk mendakwahi Fir'aun. Makanya salah satu dakwahnya salah satu dakwah Nabi Musa lawan Fir'aun ini apa? Bertanding kehebatan. Nabi Musa disuruh melawan ahli sihir Fir'aun. Pas anak pertandingan, ujar Nabi Musa, ayah pena dulu, ujar tukang sihir, kada pena juga dulu. Jadi Nabi Musa kada pena aja. Lalu tukang sihirnya itu mulai mengeluarkan kesaktian. Tali ditimbai langsung jadi ular. Nabi Musa alaihissalam dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tongkat sidin kawa jadi ular. Ditimbai Nabi Musa lah tongkat sidin. Sekalinya apa? Memakani ular-ular yang ada. Makanya tukang sihirnya Ibah melihat itu langsung percaya. Percaya apa? Bahwasanya Nabi Musa ini bujur-bujur utusan Allah. Karena yang kau mengalahkan sihir mereka ini pasti harat bener kan? Dan ini dasar bujur ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mukjizat tongkat kawa jadi ular. Nabi gimana langsung tukang sihir Fir'aun. Jadi Fir'aun ini menurut riwayat kada pernah garing. Salisman gin kada bisa. Kada pernah garing. Maunya harat bener orangnya Fir'aun ini. Makanya sampai mengaku Tuhan. Tetapi apa? Karena kada iman, merasa kuat, Allah hinakan, matinya apa? Mati lamas. Merasa harat benar, pas dibantu sekalinya lamas, ada usaha apa-apa. Itu Fir'aun, musuh Nabi Musa alaihissalam. Lalu ada ngarannya Nabi Yasa, ada. Lalu ada Nabi ngarannya Zulkifli. Lalu ada Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini adalah Nabi yang Allah berikan kitab, ngarannya kitab Zabur. Dan Nabi Daud ini adalah Nabi yang sekaligus menjadi raja. Selain jadi raja, Nabi Daud ini memiliki suara yang bagus benar Nabi Daud. Nah, Sidin memiliki anak, ngaran anak Sidin siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini bilanya kita ukur-ukur hari ini, Sidin ini luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam ini raja bagi manusia, raja bagi jin, raja bagi binatang seberataan. Sidin menguasai, paham bahasa binatang, paham bahasa samar, paham bahasa jin, paham. Sidin raja luar biasa. Makanya waktu Sidin apel seberataan upacara, di sini bukan manusia, di sini bukan jin, di sini bukan binatang. Sini absen, dilatih. Sekanya burung hutut ada seikong. Kamana nih? Ada upacara kayak nako sariki hujan Nabi Sulaiman. Sekalinya sampai hutut tadi lalu berkisah.
Nabi Sulaiman, di sebelah situ ada orang masih belum menyembah Allah Ta'ala, hanya menyembah matahari, dipimpin oleh ratu. Lalu dikirim oleh Nabi Sulaiman surat Bismillahirrahmanirrahim, surat dari Nabi Sulaiman untuk mengajak masuk Islam. Lalu apa? Ratu Bilqis ini kada paham dikira membawa apa. Nah, lalu mengirim utusan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman, anakku kada perlu hadiah. Kenapa? Karena sidin sugih benar. Jadi jin itu jin disuruh menyelam ke laut, mengambil mutiara, ambilnya, menguasai seberataan. Lalu kayak apa? Siti Balqis nyalang di kiau langsung. Di kiau langsung ke istana Nabi Sulaiman, diundang supaya datang. Hakon Ratu Bilqis. Lalu ujar Nabi Sulaiman, sebelum Ratu Bilqis datangnya, siapa di antara buah nikam ini yang kau mendatangkan singgasananya? Ujar jin, ulun Nabi Sulaiman. Seberapa cepat ikam? Ujar jin tadi, qabla an taquma min maqamik. Sebelum dia berdiri dari kursi. Nah, sebelum berdiri sudah sampai. Hancap benar toh. Sekalinya ada pulang manusia, ada manusia seikung. Salah satu hamba Allah yang soleh bepada. Ulun Nabi Sulaiman bisa lebih cepat daripada itu. Seberapa cepat dari Nabi Sulaiman? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengejimkan mata. Nah, hancap benar lagi. Nah, jadi pas Ratu Bilqis sampai takajud, sudah ada senjata saya sidin. Makanya ibahnya itu apa? Ratu Bilqis masuk Islam. Itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai kayak enak ada lagi yang kau kayak Nabi Sulaiman menguasai seluruh dunia kayak lagi. Nah, cuma zaman Turki Utsmani, ya zaman Turki Utsmani itu zaman pemerintahan Turki Utsmani. Ada salah satu khalifahnya ngarannya Sulaiman Al-Qanuni. Waktu khalifah atau raja Sulaiman Al-Qanuni ini berkuasa, orang Islam di dunia, wilayah kekuasaan Turki Utsmani kan, kalau yang kita Indonesia ini kan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke di Papua, itu kita luasnya. Nah, zaman Sulaiman Al-Qanuni ini waktu sidin jadi khalifah, luas wilayah kerajaan wilayah Turki Utsmani itu seluasnya apa? 2/3 dunia. Pokoknya para sudunan sidin menguasai dikit, lagi menguasai sedunia, saking luasnya. Itu Sulaiman. Lalu Mbah Sidin ada ngarannya Nabi Ilyas. Mbah tu pulang ada Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini itu yang terkenal bacaan zikir sidin apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini diutus di sebuah kampung, ngaran kampungnya Ninawa, ngaran kampungnya, diutus ke situ kampungnya. Dakwah Nabi Yunus kada hakon sekalinya orangnya. Nabi Yunus tinggalkan. Pas Nabi Yunus tinggalkan, hendak turun azab. Wa huwa alladzi najjahu Allah minal ghammi alladzi kana fihi. Nah, Nabi Yunus tinggalkan, pas hendak turun azab, umatnya minta ampun, lalu kada jadi. Dan Nabi Yunus apa? Allah buat dalam parut iwak, ada madakan iwak non, ganal benar iwaknya. Pokoknya Nabi Yunus di dalam parut iwak tadi berzikir aja la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu dibaca sidin terus sampai dikeluarkan iwaknya, sampai sidin memberi ke umatnya, dan umatnya sudah beriman lawan ya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, itu adalah Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini berkeluarga lawan Siti Maryam, mamanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini bisa anak, ngaran anak sidin Nabi Yahya bin Zakaria. Itu Nabi ke-23. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini kenapa gerang sidin? Nah, khalaqallahu Adama min ghairi abin wa ummin. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam tanpa ada ayah, tanpa ada ibu.
Kalau Nabi Isa ini Allah ciptakan tanpa ada ayah. Dan seberatan manusia ada bisi abah, ada bisi mama, kecuali sidin berdua aja. Nabi Adam ada bisi abah, ada bisi mama. Nabi Isa ada bisi abah, langsung aja sidin dalam parut mama sidin. Karena apa ini? Karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa ini sampai hari ini belum meninggal. Sidin masih di langit lagi. Standby sidin menghadangi. Bila waktunya jar Allah taala turun ke bumi, turun tuh berarti. Cuma sidin ini turun menghadangi Dajjal keluar dulu. Pas Dajjal keluar, ini kita nih para kalawas lagi Dajjal keluar. Karena tahu. Cuma kayak ini salah satu tanda kiamat. Kan kiamat itu ada dua macam. Ada tanda kiamat sugro kecil, ada tanda kiamat kubro besar. Tanda kiamat kubro besar itu artinya tandanya sudah gagal dah, parah dah. Nah kalau yang kecil ini masih jauh gitu, tapi itu termasuk parah. Salah satu tanda kiamat yang bisa kita lihat hari ini nyata nah pakai mata. Audul Arabi murujan anhar. Tanah Arab kembali hijau. Tanah Arab kembali hijau. Kan tanah Arab tuh tandus kalau padang pasir. Itu ujar Nabi tidak akan terjadi kiamat sebelum tanah Arab kembali hijau. Pian ada HP masing-masing kalau tulis ya di Google tuh. Apakah tanah Arab sudah hijau? Keluaran tuh beritanya. Tanah Arab tuh wah ini nah mulai hijau ulang kayak Indonesia. Banyak turun hujan, banyak rumput. Itu tanda-tanda para kiamat, tapi masih kiamat yang sugro. Artinya tuh menuju ke kiamat sudah. Tapi lawas ada lagi kadada yang tahunnya. Tahun 2050 aja kadada yang tahunnya. Tahun 2100 kah ada tahu. Tapi yang jelas itu sudah arah menuju kiamat. Kaina imbah tanah Arab kembali hijau macam-macam tuh tanda kiamatnya. Termasuk nang ganal-ganal itu, nang ganal tanda kiamat ganal tenang. Imam Mahdi ada, Dajjal kaina keluar, dan Dajjal ini bilanya keluar lah jangan didatangi, jangan dicari. Ujar Nabi apa? Bersembunyi aja, karena fitnah Dajjal ini luar biasa. Makanya kita disuruh kan waktu tahiyat akhir itu berdoa, wa min a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Wa min fitnatil masihid dajjal. Daripada fitnah al-masih itu, al-masih asli itu Nabi Isa, al-masih KW itu dajjal. Jadi dajjal itu enak pas keluar sini, dajjal ini masih dikurung lagi. Bilanya keluar itu menyesatkan orang, keliling-keliling seduniaan. Nah imannya itu hanya turun Nabi Isa AS. Dan itu kejadiannya benar kiamat, benar. Imbah kejadiannya itu kayaknya keluar Ya'juj Ma'juj ini lagi dikurung. Sudah hidup lah orangnya, sudah hidup tapi masih dikurung. Dajjal bang sudah hidup lah, sudah hidup masih terikat lagi, belum keluar. Karena banyak waktunya keluar. Sudah Ya'juj Ma'juj matian. Karena seduniaan itu beriman Allah Ta'ala kada lawas ada ngarannya rih tayyibah, angin lembut itu mencabut seluruh nyawa umat Islam nang beriman Allah sedunia matian kena. Jadi yang tersisa pas tetamu hari kiamat tuh nang muter-muternya lagi nang ada beriman Allah Ta'ala atau apa macam-macam. Makanya imbahnya itu karena Ka'bah hancur. Kenapa jar hancur? Kadeda umrahnya kah? Karena waktu itu kadeda lagi yang beriman Allah, kadeda lagi sembahyang, kadeda lagi yang yasinan gitu. Langgar wakafnya sunyi lah, bisa sunyi itu. Kadang ada lagi yang beriman seduniaan. Kada usah di sini Masjidil Haram dia kadeda orangnya lagi. Itu habis dah seduniaan. Makanya dalam hadis itu apabila disebutkan Allah akan dilambatkan kiamat karena selama masih ada yang azan, mengaji gitu, menyembah ngaran Allah itu masih belum kiamat lagi. Karena pas benar kiamat ada lagi tuh bunyi orang mengaji aja pada lagi habisan membimbing habisan dan dunia. Nah Nabi Isa tuh kayaknya turun bahasa sidin turun ke dunia bahasa.
Lalu nabi yang terakhir ini nabi kita, Nabi Yuna Muhammadun khatimul anbiya wal mursalin wa sayyidul awwalin wal akhirin. Arsalahullahu kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk semua orang dan rahmat untuk seluruh alam. Ujar Nabi ini. Masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana bunyanan. Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ini seperti orang kayak tukang yang membangun bangunan fa ahsanahu wa ajmalahu. Membangun bangunan tadi dibagusi, bagus-bagus katuna. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu. Bangunan tadi dibangun bagus-bagus sudah, sakanya di ujung ada belubang sebuting, ada batu bata sebuting ditinggal. Nah, faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jibuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhil labinah fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Bangunan tadi sudah bagus padahal tapi ada sebuting beluang. Nah, jadi orang-orang itu melihat, kenapa nih masih beluang sebuting? Nah, ujar Nabi, akulah batu bata yang terakhir tadi. Maksudnya Nabi Muhammad lah yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi yang bahari. Nah, ajaran nabi-nabi dan rasul bahari, Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Jadi bersambung aja tuh, sambung. Dan syariat Nabi Muhammad ini syariat yang paling lengkap. Bila kita lihat syariat nabi-nabi terdahulu itu ada sama belainan. Syariat kita ini baju karena najis. Misalnya tahi cacak, kayak apa caranya? Dibuangi, dibasuh, habis hilang najisnya. Amunnya umat bahari itu salah satu syariatnya adalah karena najis, baju nih karena najis itu ditatak itu. Jadi baju ikam pasti banyak najisnya. Kenapa tuh rompang-rompang bajunya aja yang benar bertatak itu najis, itu yang membasuh najis. Banyak lagi bilanya anak taubat, ini umat bahari banget, bila anak taubat disuruh bunuh diri, bahari taubat nih bunuh diri. Kita mau taubat apa? Istighfar, udah ya? Ada banyak. Wa haula'ir rusulu sallallahu alaihim wa ala alihim qad ja'a dzikru fil Qur'anil Karim 18 rasulan madhkuruna fi suratul An'am wa sab'un akhar fi iddati ayat. Nah, inilah nabi-nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan kita wajib untuk tahu dan hafal 25 nabi dan rasul. Terakhir, ada perbedaan pendapat berapakah jumlah nabi dan rasul itu sebujurannya. Yang wajib diketahui 25 aja, tapi sebujurannya berapa? Nah, salah satu riwayat memandahkan jumlah nabi itu ada 124.000. Jumlah nabi ini 124.000, berarti banyak benar. Kalau jumlah rasul 313. Jumlah nabi tadi 124.000, jumlah rasul 313. Banyak benar. Kita yang wajib mengetahui apa? 25 aja. Berarti banyak benar nabi yang kada diketahui. Dan karena nabi-nabi dan rasul ini waktu hari kiamat, datang hari kiamat itu beimbayan lawan umatnya. Ada nabi ini yang datang umatnya 100-an, ada yang 50-an, ada yang banyak benar. Kayak umat Nabi Musa banyak, umat Nabi, apalagi yang banyak Nabi Ibrahim banyak juga. Nabi Muhammad banyak benar pembanyaknya. Nah, tapi ada juga yang Nabi ini datang umat sidin bertiga, berdua. Ada yang Nabi ini datang seorang aja, ada membawa siapa-siapa. Cuma yang jelas lah jumlah Nabi dan Rasul ini pastinya kada ada yang tahu. Bapak yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala tahu jumlah Nabi dan Rasul. Selanjutnya al-faslu tsalis fil malaikati alaihimus salam manhum wa tabi'atuhum. Al malaikatu asyraf manhum wa tabi'atuhum. Malaikat itu ada 10, siapa-siapa mereka. Wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala syurba wala nawma lahum. Ta'ala Allah subhanahu wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.